Halo teman-teman, beberapa hari ini jagat maya dihebohkan dengan sidak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau biasa dipanggil dengan Kang Deddy Mulyadi, disingkat KDM. Dan perusahaan air dalam kemasan yang disidak Gubernur Jawa Barat ini, KDM, ini berada di Subang, wilayah beliau, dan dekat dengan tempat tinggal beliau tentu saja. Nah, ada yang menarik nih, ketika sidak dilakukan, ini KDM juga sempat kaget gitu ya. Loh, katanya informasinya produk dari sini itu merupakan produk dari mata air alami di pegunungan. Iklannya kan gitu, bahasa iklan ya. Bahasa iklannya kan seperti itu. Jadi KDM kaget, tapi kenapa ini realitanya? Realitanya air ini diambil dari air pengeboran. Jadi air sumur bor, kalau masyarakat kita bilangnya begitu ya, air sumur bor. Nah, teman-teman, kita harus bisa membedakan dulu nih. Kita harus bedakan dulu nih. Air pengeboran atau air sumur bor yang mungkin ada dalam paradigma pikir masyarakat kita adalah ya seperti kebutuhan rumah tangga itu. Jadi air yang diambil dari sumur bornya dibor. Ya, tanahnya dibor gitu kan. Di kedalaman paling ya 25 sampai 30 meter gitu kan. Wah, itu kebutuhan rumah tangga gitu. Tetapi ini yang dilakukan oleh perusahaan ini memang berbeda karena dia minimal pengeborannya batas dari tanah masuk ke dalam itu adalah 100 meter. Bahkan ada 100 sampai 140 meter. Jadi cukup dalam. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Lo katanya dari mata air alami di pegunungan gitu kan. Ya bahasa iklan memang begitu, Pak. Bahasa iklan itu. Nah, ini bahasa iklan kan memang selalu ingin membranding produknya menjadi sebuah produk yang terbaik. Cuman ini perusahaan-perusahaan juga harus hati-hati ketika membranding produknya. Jangan sampai kita over hiperbola. Artinya apa? Kita terlalu berlebihan dalam mempromosikan produk kita, seolah-olah produk kita itu turun dari surga. Jadi paling bagus, paling baik gitu kan. Tahu-tahu setelah ada yang melakukan sidak seperti KDM, ternyata lu ini dari sumber air dalam tanah kan gitu kan. Ya, apalagi masyarakat kita literasinya juga masih sangat minim ya, masih malas-malasan baca dan lain sebagainya. Jadi udah dianggap itu air sumur bor, ya udah sama aja dengan apa yang ada di rumah-rumah tangga. Enggak, beda gitu ya. Tetap beda. Dan dari website resminya perusahaan air dalam kemasan tersebut juga dia mengklaim bahwa ketika proses pengeboran itu pun mereka melibatkan profesor-profesor dari UGM, kemudian juga dari ITB Bandung. Nah, itu ya. Jadi ini menandakan bahwa mereka sangat berhati-hati ketika melakukan pengeboran seperti itu. Tapi gitu kan, ini harus jadi pelajaran buat kita semuanya, terutama para produsen nih, agar tidak over hiperbola deh dalam menggunakan kalimat-kalimat atau berusaha untuk meyakinkan konsumen agar mereka mengkonsumsi produk mereka. Iya, di branding bagus, yes. Tetapi ketika berlebihan, ini akan bisa jadi bumerang suatu saat. Sama seperti yang kemarin dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat nih, KDM ya. KDM juga sempat kaget, wajar beliau kaget karena beliau selama ini sudah termakan dengan iklan-iklan promosi-promosi yang beliau lihat, beliau dengar gitu kan. Jadi ya nggak salah juga ketika beliau menyatakan saya kaget gitu. Oke, nah teman-teman, sebenarnya air dalam tanah itu ada berapa jenis sih? Saya punya beberapa catatan agar kita nggak gagal paham ya, dan kita juga ada sedikit edukasi gitu loh. Jadi, semua jenis air minum dalam kemasan atau air botol dalam kategori FDA ini juga ternyata banyak loh yang berasal dari sumur bor dalam tanah. Nah, kategorinya yang pertama ada air dari sumur artesis. Air kategori ini, air dari sumur artesis, ini berasal dari sumur yang bersumber dari akuifer yang kedap. Apa sih akuifer? Akuifer adalah lapisan tanah yang terdiri dari bebatuan, pasir, dan tanah yang mengandung air. Jadi kayak tersaring secara alami. Nah, ini yang dipromosikan oleh
perusahaan air minum dalam kemasan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian sumur artesis tadi ya, sumur artesis ya. Sumur artesis itu juga berarti tekanan dari dalam ruang sumber air cukup kuat karena dikurung oleh bebatuan yang kedap sehingga air tersebut bisa mengalir sendiri ke atas dan bahkan terkadang hingga sampai ke permukaan. Kalau tidak sampai ke permukaan, nah inilah yang kemudian diserap atau disedot dari atas. Nah, itu ya, itu namanya air sumur artesis. Ada lagi air mineral. Air mineral apa sih? Nah, yang dimaksud dengan air mineral itu adalah air yang berasal atau air mineral berasal dari sumber di bawah tanah yang mengandung paling tidak 250 ppm larutan zat padat. Mineral harus berasal dari sumber, jadi tidak boleh ditambahkan. Ini kalau namanya air mineral asli ya, air minum dalam kemasan air mineral asli itu memang asli, memang mengandung paling tidak 250 ppm larutan zat padat. Tidak boleh ada tambahan zat mineral atau apapun, nggak boleh. Nah, itu harus dicek juga tuh, gitu kan? Yang mengklaim sebagai air mineral, gitu kan? Itu dicek juga. Proses mekanisme pengambilannya seperti apa, kemudian pengemasannya juga seperti apa, ada campurannya nggak? Nah, itu harus dicek juga Pak KDM ya. Kemudian lagi ada air dari mata air atau spring water. Jadi air dari mata air nih. Ini yang diklaim juga nih oleh banyak perusahaan air minum dalam kemasan bahwa dari sumber mata air alami, pegunungan dan lain sebagainya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan air dari mata air atau spring water? Nah, kategori air dari mata air atau spring water ini berarti sumber air yang mengalir sendiri ke permukaan. Air permukaan ini bisa diambil ya dari mata air di permukaan atau melalui lubang ke sumber mata air yang ada di bawah tanah. Jika air didorong keluar nih ya, misalnya dengan pompa, maka komposisi air tersebut harus sama dengan komposisi air yang keluar secara alami ke permukaan. Berarti harus ada pengecekan nih. Itu kan harus ada analisis lagi. Kemudian ada lagi air sumur. Nah, air sumur adalah air yang diambil dari dalam sumur atau lubang yang ini berbeda ya dengan sumur artesis ya. Air dalam kategori ini, air sumur ini tidak mengalir sendiri ke atas atau bisa dipompa ke permukaan. Kemudian, nah, tinggal kita lihat nih. Ini yang dijargonin sama perusahaan-perusahaan itu area yang mana gitu kan. Nah, nanti tinggal ngecek di analisis lagi. Dan pemerintah provinsi nih harusnya yang melakukan tes-tes seperti ini, analisa-analisa seperti ini kalau benar-benar punya keinginan kuat untuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat di Jawa Barat. Tapi sebaiknya Gubernur Jawa Barat juga tidak hanya terfokus pada satu perusahaan AMDK tersebut. Cek lagi dong perusahaan yang lain, karena siapa tahu mereka juga sama gitu loh. Kalau itu membohongi masyarakat berarti nggak cuma satu produk ini dong. Jadi tidak ada diskriminasi. Jadi semuanya dikomparasikan, dicek, dibandingkan, dan kalau sama ya berarti ya sama aja gitu kan. Apakah akan ada tindak lanjut? Ya monggo silahkan, itu kebijakan dari pemerintah provinsi, Pak Gubernur tentu saja. Cuman pesan saya teman-teman, hati-hati kita dalam menelaah atau menelan iklan yang disajikan melalui berbagai media, televisi, over the top, OTT, ataupun yang lainnya. Kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen juga harus kritis dalam mencermati atau melihat iklan tersebut. Realistis nggak sih? Kalau tidak realistis, banyak hiperbola di situ yang berlebihan, yang nggak usah dipercaya. Ganti channel. Tapi apapun, kita sangat mendukung ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, oleh Kang KDM tentu saja, karena intinya adalah menjaga kelestarian alam dan melindungi kita sebagai masyarakat Indonesia agar mendapatkan haknya dan benar-benar sehat. Salam.